Sebentar, saya jawab dulu. Di dalam Alkitab kita tidak menemukan bahwa roh jahat bisa mengambil nyawa. Yang ada adalah Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Kita harus minta petunjuk Tuhan, apakah itu bagian kita. Bukan tidak boleh atau bukan boleh, tetapi harus minta petunjuk Tuhan. Kalau itu bagian kita, kita harus lakukan. Kalau tidak, jangan. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita memasuki episode 1124. Saya didampingi oleh Bu Rani, beliau adalah istri dari Bapak Pendeta Dr. Andries. Beliau juga seorang pengajar dan aktivis di Ecumenical Christian High School. Yang siswa-siswanya luar biasa ya. Bahasa Inggrisnya lancar-lancar. Terus karakternya bagus-bagus, ikut doa pagi, waduh luar biasa ya. Jarang ya ada anak-anak SLTA mau begitu, puji Tuhan. Oke. Sekaligus saya sampaikan ini untuk promosi, siapa tahu masih buka pendaftaran untuk Ecumenical Christian High School ya, untuk SLTA. Ya. Baik, kita mulai, Ibu Rani, ayo. Ya. Pertanyaan pertama dari seorang pria usia 46 tahun sudah menikah di Sulawesi Utara, jemaat dari Gereja Protestan. Ya. Terima kasih untuk semua pengajaran dan teladan yang Pak Eras berikan. Sungguh kami sangat diberkati dan terus diubahkan lewat doa pagi dan semua pengajaran di truth.id. Pak Eras izin bertanya, memohon petunjuk Elohim Yahweh lewat Bapak rohani kami. Begini Pak, di desa kami dalam 2 bulan terakhir ini, Mei dan Juni, terjadi kematian yang berturut-turut. Sudah 10 orang yang meninggal, baik karena sakit, usia lanjut, ada papa dengan anak, ada opa dengan cucu meninggal dalam waktu 1 minggu. Apakah kematian ini ada unsur roh jahat? Sebentar, saya jawab dulu. Di dalam Alkitab kita tidak menemukan bahwa roh jahat bisa mengambil nyawa. Ya, yang ada adalah Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Itu. Oke, teruskan. Pertanyaan kedua, bolehkah kita sebagai jemaat menegur atau menasehati, mengingatkan jika seorang pendeta melakukan kesalahan? Seperti? Minum alkohol, merokok, dan matre. Terus, berkhotbah tapi tidak sesuai dengan firman Allah. Kita harus minta petunjuk Tuhan, apakah itu bagian kita. Bukan tidak boleh atau bukan boleh, tetapi harus minta petunjuk Tuhan. Kalau itu bagian kita, kita harus lakukan. Kalau tidak, jangan. Oke. Sebagai informasi, saya termasuk dalam pengurus pria kaum bapak di jemaat, tapi tidak melihat contoh dan teladan dari ketua jemaat. Ya, kayaknya rasanya ada potensi Anda bisa menegur. Kalau melihat hubungan ini, relasi ini. Tetapi sekali lagi harus tanya kepada Tuhan. Ini menyedihkan ya, pendeta tapi minum alkohol ya. Merokok dan matre. Ya, matreknya dan minum alkoholnya ini yang mengerikan ini. Terus jujur, kadang saat mau beribadah dan saya tahu yang khotbah itu beliau, saya seperti tidak semangat ke gereja, Pak. Saya dan istri ibadah di GSKI Rehoboth yang dekat daerah kami atau online di truth.id. Ya, saya bisa mengerti kalau pendeta memiliki kualitas hidup seperti itu ya. Pasti tidak memberkati. Ya, menyedihkan, tetapi minta hikmat Tuhan. Siapa tahu bisa saja Anda dipakai Tuhan untuk mengingatkan, menegur, dan meluruskan dia. Oke. Mohon maaf sebelumnya Bapak Rohaniku, jikalau Bapak Elohim Yahweh berkenan, kami di Manado sangat menantikan kedatangan Bapak. Apalagi yang mengikuti online doa pagi di GSKI Rehoboth. Tomohon. Puji Tuhan semakin banyak.
Wah, apalagi nanti kalau Pak Eras bisa memimpin doa pagi di sini. Mohon maaf ini sekedar kerinduan kami. Tapi walaupun Bapak belum ada waktu, kami tetap setia mengikuti lewat online. Doa kami, Pak Eras dan keluarga serta seluruh tim Truth.id sehat selalu dan semakin membawa jiwa-jiwa ke langit baru, bumi baru. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sayang, salam kasih, salam LB3 saya kepadamu, kepada keluargamu. Saya merasa benar-benar memiliki keluarga. Dari ucapan ini, persaudaraan yang kau pancarkan lewat tulisanmu terasa di hati kami. May God bless you. Amen. Okay. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 37 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Sulawesi Tengah, jemaat dari gereja Protestan. Shalom Bapak Rohaniku Pak Eras, pendeta pendamping dan seluruh tim ABAM. Saya mau menyampaikan terima kasih atas seluruh pelayanan Bapak Eras dan semua hamba pelayan Tuhan GSKI atas semua pelayanannya walaupun hanya melalui online. Saya dan keluarga sangat diberkati dan diubahkan dengan khotbah Bapak Eras maupun pendeta GSKI lainnya. Terima kasih juga atas jawaban dan nasihatnya melalui ABAM. Pak Eras, saya mau bertanya. Dalam kitab Matius 5 ayat 32 mengenai perceraian dan Roma 7 ayat 2-3 tentang hubungan dan hukum dalam pernikahan, yang saya pahami saat ini bahwa pernikahan Kristen yang benar yaitu tidak ada perceraian kecuali maut. Saya sering mendengar penjelasan Pak Eras di ABAM tentang moikos maupun pornos dan saya mengerti akan hal itu. Dalam lingkungan gereja saya, banyak terjadi pemberkatan nikah yang menurut saya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, seorang suami yang berzina atau selingkuh lalu menceraikan istri sah, padahal istrinya tergolong istri yang baik dan bertanggung jawab. Akan tetapi, suami meninggalkan istrinya yang sah dan menikah serta hidup bersama dengan perempuan selingkuhan, bahkan mengeluarkan surat cerai melalui pengadilan. Surat akta cerai itu yang menjadi modal untuk dapat ditunjukkan kepada pendeta atau gereja agar dapat diberkati, sehingga gereja atau pendeta itu memberkati pernikahan mereka. Pertanyaan saya, apakah pemberkatan tersebut tidak melanggar firman Tuhan? Lalu, apakah istri yang diceraikan itu diperbolehkan kembali untuk menikah secara Kristen kembali dengan pria lain? Mohon pencerahannya Pak Eras. Saat ini saya sangat bersemangat membagikan firman Tuhan dan sharing dengan teman serta keluarga saya. Karena saya terbeban melihat kehidupan kekristenan yang memuji dan menyembah Tuhan hanya seperti kaset atau rutinitas saja. Menurut saya, kekristenan yang benar adalah hidup kudus. Seperti pengajaran Injil yang benar yang sering saya dengar dari khotbah di GSKI. Saya yakin inilah Injil yang sesungguhnya. Terima kasih Pak Eras dan tim ABAM, Tuhan memberkati. Oke. Kita harus bisa membedakan antara masalah yang harus dijawab secara doktrinal dan masalah yang harus dijawab secara pastoral. Jawaban doktrinal, pernikahan itu seumur hidup, tidak boleh diceraikan, ya. Ini jawaban doktrinal. Dan itu memang harga mati. Tetapi dunia kita hari ini bukan dunia yang ideal. Ada banyak kasus-kasus yang terjadi yang tidak bisa dijawab dengan jawaban doktrinal, tapi harus pastoral. Anda kebetulan menyampaikan hal yang kalau ini ditelaah, jelas gereja harus mengetahui mengapa dia dulu cerai, apakah ada kemungkinan dirujuk atau direkonsiliasi lagi, ya. Jadi gereja juga tidak sembarangan memberkati pernikahan. Saya termasuk orang yang tidak mudah memberkati pernikahan dan saya sering, ya, memerintahkan orang-orang yang melayani pastoral
untuk pernikahan ini benar-benar bisa mengetahui latar belakang jika ada pasangan pernah menikah. Ya, harus benar-benar tahu. Misalnya wanita usia 22 tahun menikah dengan pria, lalu prianya meninggalkan dia, menikah lagi, punya anak. Saya nggak bisa berkata kepada wanita yang belum punya anak ini, kamu nggak boleh menikah lagi karena kamu sudah pernah menikah. Ya kan? Beda kalau wanita itu usia 45 tahun, saya akan berkata jangan menikah lagi. Yeah. Ini salah satu contoh yang muncul di kepala saya. Banyak masalah yang lebih pelik dari ini yang tidak bisa kita jawab dengan masalah doktrinal. Harus dipahami kasusnya secara mendalam atau mendetail, lalu kita bisa mengambil keputusan. Yeah. Oke. Kalau Anda mengerti soal pornos dan moikos, puji Tuhan, bagus. Tidak boleh orang cerai kecuali karena pornos. Yeah. Ya, tetapi itu pun juga bukan berarti lalu dengan mudahnya orang bercerai. Apakah seseorang sampai tingkat pornos? Kita tidak tahu. Pornos itu ketidaksetiaan sampai tingkat merusak hakikat perkawinan sehingga memang sudah tidak akan bisa dipersekutukan. Tapi siapa yang tahu? Siapa yang menikah dengan orang yang cerai itu jadi moikos, bukan pornos. Nah ini juga sebenarnya hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu ini jawaban saya. Harus bisa membedakan mana yang prinsip yang pertalian dengan masalah doktrin diselesaikan dengan secara doktrinal, tapi juga yang harus diselesaikan secara pastoral. Jadi tidak bisa hitam putih. Yeah. Jelas ya? Jelas. Oke, cukup. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 55 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Jawa Tengah, Jemaat Bethel Tabernakel. Shalom tim Abam dan yang terhormat Bapak Eras, saya belum lama mengikuti pengajaran Pak Eras. Jadi mohon maaf bila saya salah bertanya ya Pak. Begini Pak, Tuhan Yesus sebelum turun menjadi manusia di dunia ini, apakah pribadinya sama sekali tidak ada atau belum tercipta? Apakah pribadi Yesus baru ada sesudah dilahirkan oleh Maria menjadi manusia atau sebelum lahir ke dunia? Apakah Tuhan Yesus adalah Allah? Seperti pada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mohon pencerahannya ya Pak. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya yang lain. Boleh ya Pak, saya sering-sering bertanya di Abam ini. Pertanyaanmu ini harus dijawab dalam 3 bab buku saya yang judulnya Logos dan Monoteisme. Kalau saya jawab dalam beberapa kalimat, nanti jadi naif dan terdengar jawaban saya dangkal. Yeah. Namun demikian saya beri clue-cluenya saja ya. Tapi ingat, ini belum jawaban tuntas. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan bahwa pada hari ini kamu kuperanakan. Yeah. Artinya Yesus masuk dalam perjalanan waktu. Di situ mengesankan memang tidak ada praeksistensi. Tetapi apakah Yesus punya praeksistensi? Oke. Seandainya Yesus memiliki praeksistensi, itu pun tidak memiliki pengaruh. Sebagai juru selamat, dia harus menjadi manusia seutuhnya. Yeah. Anda tidak menghargai Tuhan Yesus hanya dengan mempercayai praeksistensinya. Anda justru menghargai Yesus dengan mengakui keutuhannya sebagai manusia, dan Anda harus hidup sama seperti dia hidup. Ya, ini bukan jawaban tuntas, tapi saya beri clue-nya, ya. Oke. Lalu, apakah Tuhan Yesus adalah Allah seperti Yohanes 1 ayat 1? Saya harus menjelaskan Allah itu apa. Kalau kita merunut pada Alkitab, Allah dalam bahasa Ibraninya Elohim, dalam bahasa Yunaninya Theos. Elohim itu artinya penguasa, ruler.
Yang kedua artinya hakim, judge. Hanya ada satu yang berkuasa menghakimi, itu Elohim Yahweh. Tidak ada yang berhak lain. Nah, apakah Yesus adalah Allah? Ketika Yesus menerima segala kuasa di surga dan di bumi, dia menjadi penguasa dan dia menjadi hakim. Jelas dia adalah Allah, tapi bukan Elohim Yahweh. Itu dulu jawaban saya. Cukup ya? Cukup. Nanti ini Ibu Yunik Rusyanti. Yunike Rusyanti diberi buku kita ya. Tapi buku saya mengenai logo sedang dilengkapi, malah udah jadi satu buku tebal. Itu mungkin nanti kita juga bagi dalam PDF untuk semua orang saja, nggak kita jual. Ada yang kita jual yang mau bukunya, tapi kalau PDF-nya kita bagi gratis. Oke. Teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 20 tahun, tidak disebutkan domisilinya. Ya. Shalom Om Eras, saya pernah berbincang-bincang dengan teman yang beragama lain, seorang muslim. Ya. Lalu dia bertanya dengan saya, kenapa pendeta tidak pernah menasihati jemaatnya untuk disunat fisik? Disunat fisik, oke. Padahal Yesus saja sewaktu kecil disunat. Iya, Yesus disunat karena Yesus orang Yahudi. Iya. Jadi kalau tidak disunat, Yesus tidak akan diakui sebagai warga Yahudi. Perlu diketahui bahwa sunat itu sebenarnya adalah budaya Yahudi, bukan dari bangsa manapun. Oke. Terus dia mengatakan juga, jangan-jangan semua pendeta memang tidak disunat juga. Jadinya orang Kristen tidak diwajibkan disunat. Banyak orang Kristen yang disunat, tapi tidak ada unsur religius, tidak ada unsur agama, tidak ada unsur rohani, tapi unsur higienis. Oke? Ya, terus. Saya jadi bingung harus jawab apa, Om. Jujur, saya belum disunat fisik. Dan soal sunat ini membuat saya sedikit malu sebagai laki-laki karena belum disunat, Om. Kalau orang Yahudi sebagai tanda umat pilihan itu disunat. Demikian pula dengan tetangga kita, saudara kita, sebangsa setanah air, orang-orang Muslim juga disunat sebagai tanda keberimanan mereka. Kristen tidak. Sunatnya orang Kristen itu sunat di dalam batin, sunat di dalam hati. Artinya harus menanggalkan semua dosa, itu sunatnya. Kalau tidak menanggalkan dosa, bukan anak Allah, bukan umat Allah. Makanya orang yang tidak melakukan kehendak Allah tidak masuk surga. Harus disunat batin, yaitu melakukan kehendak Allah. Oke. Sudah terjawab. Jadi kamu tidak perlu malu kalau tidak disunat. Urusan apa? Itu urusan kamu kok. Ya, kalau di Alkitab ada sunat fisik. Itu untuk orang Yahudi, tapi ada sunat batin untuk orang Kristen. Kalau ingatkan saya untuk khotbah mengenai sunat. Mungkin banyak orang tidak tahu. Sunat batin. Oke. Amin. Baik. Wanita usia 31. Seorang wanita usia 31 tahun belum menikah di Kepulauan Riau. Ini jemaat karismatik. Termasuk karismatik. Ya, Injili karismatik. Oke. Teruskan. Shalom Pak Eras. Saya mau bertanya persoalan kakak kandung saya sendiri. Dia berbeda agama dengan saya. Buddha ya. Harus disebut karena mungkin kalau Buddha, Muslim, Hindu beda nanti. Jawaban saya akan beda. Terus. Selama hidupnya selalu berbuat jahat, berkata buruk, menjelek-jelekan saudara kandung dan orang tua, bahkan orang yang tidak dia kenal. Ini kita sebut agama bukan mau menjelekkan agama ya. Kalaupun karakter wanita yang dimaksud ini kakak kandungnya jahat, ini masalah pribadi. Banyak orang Kristen yang baik, tapi juga tidak sedikit yang jahat. Bukan karena agama, karena pribadi. Demikian pula dengan orang Buddha, tidak sedikit yang baik dan benar-benar sangat baik. Tapi kalau ada yang jahat, mesti ada. Di mana-mana juga ada. Oke, terus. Bukan hanya itu, dia juga tidak bertanggung jawab atas anaknya sendiri. Menelantarkan, tidak mau membiayai, dan juga tidak mengakui anaknya. Dia berkata kepada anaknya, anggap saja saya tidak pernah melahirkan anak seperti kamu.
Tapi sampai hari ini dia hidupnya baik-baik saja. Mengapa Tuhan seolah diam saja dan tidak bertindak atau memberi hukuman padanya, Pak? Tuhan memberkati Pak Eras dan keluarga. Di dalam surat Petrus dikatakan bahwa dosa seseorang itu menghimpun murka Allah. Iya. Jadi dia sedang menabung murka. Kecuali dia bertobat. Bertobat pun Tuhan pasti memberi disiplin. Iya. Ya kan? Jadi semua agama itu berurusan dengan Allah. Bukan hanya orang Kristen. Mau orang Buddha, orang Kristen, atau agama lain. Ya. Dia kan berurusan dengan Allah. Iya. Orang Kristen yang menelantarkan anak juga tidak sedikit, saya kira. Ya. Iya. Jadi sekali lagi ini tidak bermaksud menjolimi agama lain. Iya. Ini masalah pribadi. Ya. Oke. Saya kira itu jawaban saya bahwa Tuhan akan memperhitungkan dosa seseorang pada waktunya. Tidak mungkin ada orang yang lolos dari perhitungan Tuhan. Ya. Baik, selanjutnya berupa kesaksian dan pertanyaan, Pak. Iya, dari seorang wanita berusia 42 tahun sudah menikah dan memiliki 3 anak. Iya. Shalom Bapak Pendeta Erastus yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya dulu pernah mendengar pengajaran Bapak dan saya merasa sedikit terguncang. Sampai akhirnya saya stop untuk mendengar pengajaran Bapak. Karena sangat berbeda dengan pengajaran yang saya terima selama ini. Tetapi setelah lewat beberapa bulan, saya mencoba mendengar lagi pengajaran Bapak dan mulai rajin karena saya merasa pengajaran Bapak adalah pengajaran yang benar dan sesuai firman Tuhan. Jadi setelah sekian lama mengikuti pengajaran Bapak, saya mencoba mengajak suami ke GSKI Mall Arta Gading. Dan begitu saya masuk ke dalam gedung kebaktiannya, air mata mengalir di pipi, tidak bisa berhenti, serta saya merasakan hadirat Tuhan yang dulu pernah saya rasakan. Singkat cerita, saya sudah 3 kali ke gereja Rehobot Kelapa Gading dengan suami dan anak-anak. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, Pak Eras, saya mempunyai mertua yang beragama lain, beragama Buddha. Mertua perempuan saya adalah orang yang keras kepala dan suka sekali menceritakan kejelekan orang kalau lagi kumpul di meja makan. Bahkan saya juga sering diceritakan ke anak-anaknya yang lain. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya sudah berusaha mengasihi dan mengampuni mertua saya. Tetapi tetap di hati saya ini masih ada rasa benci dan tidak suka saya kepada sifatnya. Pak Eras, saya tahu bahwa saya salah karena tidak tulus dalam melayani mertua saya. Tapi saya merasa tidak ada kemampuan untuk mengasihi mertua saya karena saya merasa tertekan dan tidak berdaya. Saya harus berbuat apa, Pak Eras, supaya saya bisa lepas dari perasaan seperti ini? Pak Eras, saya sebenarnya ingin mengasihi mertua saya. Tapi begitu saya mencobanya, saya tidak bisa. Saya tahu bahwa saya sakit, Pak. Tapi bagaimana caranya supaya saya bisa sembuh? Saya merasa tidak berdaya. Tolong nasihatnya Pak Eras. Terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan Pak Eras dan tim Abang. Oke. Yang pertama, masalah ini akan selesai pada waktunya. Ya. Mertuamu bisa jatuh sakit, tidak bisa bangun, bisa meninggal dunia, atau kamu pindah rumah. Pasti akan selesai. Akan terjadi perpisahan. Betapa berharganya kesempatan kalau kamu bisa menjadi berkat bagi mertuamu ini. Tidak kebetulan kamu punya mertua seperti ini. Karena melalui mertua ini kamu dilatih untuk memiliki hati, pikiran, perasaan Yesus. Kalau orang tidak pernah menghadapi atau diperlakukan menghadapi musuh orang yang menjati dirinya, dia tidak pernah belajar bagaimana memiliki sifat Yesus yang juga mengalami perkara itu, dijahati orang, diperlakukan tidak adil, begitu. Justru ini kesempatan kamu belajar. Nah, bagaimana bisa? Yang pertama, kamu jujur kepada Tuhan. Tuhan, aku marah, aku benci, tapi aku salah terhadap mertua seperti ini. Kamu kemukakan dengan jujur, lalu minta pertolongan Tuhan. Yang kedua, bayangkan mertuamu di pinggir jurang neraka. Dan itu bisa terjadi. Dia tidak harus kamu paksa menjadi Kristen kalau dia memang bukan umat pilihan.
Tetapi kalau kamu bisa menjadi berkat dan karakternya diubah, dia bisa menjadi anggota masyarakat kerajaan surga. Dan itu harus kamu upayakan. Doa pagi bersama saya, doa puasa, mendengarkan khotbah saya terus, cara berpikirmu diubah dan merasakan hadirat Tuhan, dan itu bisa membuat kamu mampu mengasihi mertuamu. Selamat berjuang. Baik, selanjutnya dari seorang pria usia 52 tahun sudah menikah, memiliki 4 anak di Nusa Tenggara Timur, Jemaat Gereja Karismatik. Ya. Shalom, salam kenal dan salam hormat Pak Eras serta tim ABAM. Saya mulai ikut khotbah-khotbah Bapak di YouTube sejak COVID dan pengajaran Bapak sangat memberkati saya serta sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Yang ingin saya tanyakan saat ini adalah apa arti menyembah dalam roh dan kebenaran dalam Yohanes 4 ayat 24. Dalam roh, apakah sama dengan alam roh, Pak? Dan bagaimana dengan gambar atau foto Tuhan Yesus yang beredar sekarang ini, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi lain kali saja ya, Pak. Takut kepanjangan. Terima kasih, Pak. Soal foto, lupakan Ya. saja. Jangan mempercayai hal-hal yang tidak prinsip itu. Tidak perlu kita foto-foto lalu meyakini apa yang terlihat oleh mata. Percayalah kepada Tuhan walau tidak melihat. Ya. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mesti kita membaca perikop ini secara lengkap. Ya, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Orang Samaria menyembah Allah di Gunung Gerizim. Kalau orang Yahudi itu ada di Yerusalem. Orang Samaria itu berdarah campuran. Darah campuran Yahudi dan bangsa lain yang tidak diperbolehkan sembahyang kepada Yahweh atau Elohim Israel di Yerusalem. Yesus berkata nanti tidak lagi di gunung itu dan tidak lagi di Yerusalem, tapi dalam roh dan kebenaran. Ini artinya ibadah kepada Allah yang tidak dibatasi oleh ruangan, bukan tempat. Yang dibatasi oleh waktu, ada jam-jam tertentu menyembah Allah, itu orang Yahudi demikian. Tidak dibatasi oleh cara-cara, tetapi seluruh kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kamu menyembah apa yang kami kenal. Yang penting mengenal Allah, mengerti kehendaknya, melakukan kehendaknya, dimanapun, kapanpun, lewat apapun. Itu menyembah. Menyembah dari kata proskuneo, artinya memberi sikap hormat atau tunduk. Tunduk bukan hanya kepala kita yang tunduk atau tangan kita yang diangkat, tapi perilaku hidup kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Saya kira itu saja jawaban yang saya bisa berikan. Kita akhiri episode ini dan kita lanjutkan di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.